Cowok ini tega meledakkan tangan adiknya sendiri. Tapi sebelum semuanya hancur, Ishak dulunya dipuja sebagai masa depan keluarga bangsawan mereka. Para pelayan bahkan rela mengantre panjang demi memberinya hadiah. Semua pekerja memuja namanya. Bahkan pengasuhnya membuatkan camilan favorit untuk merayakan rekomendasinya masuk akademi kerajaan. Semua orang memanggilnya si genius, Jonas, adiknya. Bahkan memainkan musik dengan senyum cerah. Seolah-olah dunia ini tidak akan pernah tertimpa masalah sedikit pun. Tapi semuanya langsung berubah drastis saat Ishak terserang demam aneh. Awalnya, mereka mengira itu cuma penyakit biasa, tapi setelah 3 bulan berlalu, seorang cendekiawan dari Menara Sihir akhirnya mengungkap kenyataan pahit yang sebenarnya. Mana milik Ishak ternyata tidak normal, alirannya terlalu cepat dan brutal, persis seperti badai yang terperangkap dalam tubuh anak kecil, begitu mana itu berbenturan dengan mana di sekitarnya. Ledakan dahsyat pun langsung terjadi. Banyak orang terluka, pelayan mati berjatuhan, seluruh kediaman hidup dalam ketakutan, hingga suatu hari, ledakan mana miliknya merobek tangan kanan Jonas. Saat itulah Ishak sadar dia tidak boleh lagi hidup dekat dengan siapapun. Di usia baru 15 tahun, dia memohon pada ayahnya untuk mengurungnya di tempat terpencil. Sejak saat itu, kamarnya berubah menjadi penjara, hidupnya diisi riset tiada henti. Sementara orang-orang yang peduli padanya perlahan pergi satu persatu. Asisten setianya, Lukas, bertahan di sisinya sampai racun mana merenggut nyawanya. Keluarganya menua tanpa kehadirannya, bahkan ayahnya pun meninggal dunia. Selama puluhan tahun, Ishak terkurung dalam kegelapan, memakan roti berjamur demi mempelajari sihir dan memecahkan kutukan hidupnya. Lalu, di usia 71 tahun, Jonas adiknya akhirnya datang menjenguk. Mereka mengobrol lewat celah pintu selama berjam-jam, seperti dua saudara yang mencoba mengejar memori masa lalu. Namun Jonas membawa kabar yang sangat mengejutkan, perang besar pecah, dan gerbang dunia lain terbuka membawa invasi mengerikan. Khawatir setengah mati, Ishak membuka pintu dan melihat darah segar membanjiri lantai. Jonas ternyata telah ditusuk, sengaja menghabiskan sisa napas terakhirnya hanya untuk berbicara dengannya. Usai mengubur adiknya di musim semi, Ishak akhirnya menyelesaikan penelitiannya dan menciptakan bola api kecil. Dia berhasil mengatasi kutukannya, namun semua sudah terlambat. Dengan rasa sesal yang teramat mendalam, dia pun mengembuskan napas terakhirnya. Tapi tunggu, ini bagian paling bikin merinding. Tiba-tiba terdengar suara Hans memanggil namanya. Padahal pelayan itu sudah meninggal puluhan tahun lalu. Begitu matanya terbuka, dia mendapati dirinya kembali ke masa lalu dalam tubuh mudanya. Hans berdiri dekat jendela dan membukanya karena melihat Ishak mandi keringat dan tampak sangat pucat. Ishak terbangun seraya bertanya-tanya apakah ini mimpi, atau jangan-jangan ini hanya kilasan balik hidupnya sesaat sebelum mati. Hans melihat keluar jendela, memperhatikan Jonas kecil yang sedang asik bermain dan membuat para pelayan kelabakan. Ishak tersenyum tipis saat menyadari dia tidak sedang bermimpi, melainkan benar-benar kembali ke masa lalu. Kini dia harus bebas dari belenggu masa lalunya yang kelam. Sambil menatap keluar jendela, ingatan pahit masa lalu itu mendadak kembali berputar. Ishak ingat pernah mendengar para pelayan di ruangan sebelah mengeluhkan kondisinya yang selalu saja membawa masalah. Mereka harus membersihkan kekacauan yang dibuatnya, sambil terus dicekam ketakutan kapan mana miliknya akan meledak lagi. Hans yang mendengar itu berniat masuk ke ruangan untuk memarahi mereka, tapi Ishak langsung mencegahnya dan bilang ucapan mereka tidak salah. Bahkan, Ishak juga melarang Hans untuk tidak usah menemuinya lagi. Sambil menunjuk perban tebal di kepala Hans, Ishak mengingatkan kalau luka parah itu didapat hanya karena dia berdiri terlalu dekat dengannya. Namun, Hans justru langsung berlutut di depannya untuk menenangkan dan bersikeras bahwa pemikiran majikannya itu salah besar. Hans terus meyakinkan Ishak bahwa dia sangat menyayanginya, menganggap ini semua hanyalah masa-masa sulit biasa yang kelak pasti akan berlalu seiring berjalannya waktu. Dulu Hans bicara dengan sangat ceria, padahal ketulusan itulah yang membuatnya mati akibat ledakan mana Ishak. Sekarang, setelah diberi kesempatan kedua, Ishak bimbang harus mengambil langkah apa selanjutnya. Ishak akhirnya membulatkan tekad dan menyuruh Hans pergi dengan tatapan sangat dingin. Pelayan itu sempat mengira majikannya bercanda, sampai Ishak membentak bahwa dia memang tidak ingin melihatnya lagi. Hans pun pergi dengan berat hati. Meski dadanya terasa sangat sesak, Ishak tahu menjauhkan Hans adalah satu-satunya cara melindunginya.
Sebelum benar-benar melangkah keluar, Hans berpesan agar Ishak tidak menanggung seluruh beban berat ini sendirian. Hans memintanya untuk bisa sesekali mempercayai mereka. Setelah pemuda itu pergi, Ishak menyadari ucapan tersebut tidak pernah ada di ingatannya. Dia pun langsung menampar keras pipinya sendiri demi memastikan ini semua nyata. Rasa sakit luar biasa dari tamparan itu meyakinkan dirinya bahwa dia benar-benar telah melompati waktu. Meski bingung bagaimana dia bisa mati di kehidupan sebelumnya, Ishak memilih mengesampingkan hal itu karena baginya sekarang tidak ada bedanya. Satu-satunya fokusnya saat ini adalah mencegah ledakan mana miliknya terjadi lagi. Ternyata, di masa lalu, ada seorang tokoh legendaris yang mengidap penyakit aneh serupa. Namanya adalah Zig Fongerta. Beliau berhasil mencapai ranah puncak yang belum pernah disentuh manusia manapun, yaitu penyihir tingkat ke-10. Sosok ini adalah kakek buyut Ishak, dan dia mengetahuinya dari catatan silsilah kuno pemberian ayahnya saat dikurung di bawah tanah. Berbekal penelitian mendalam selama bertahun-tahun, Ishak akhirnya menemukan solusi untuk mengatasi kondisi fisiknya yang aneh, yaitu menggunakan batu runi khusus. Ishak mulai memahat pola hasil risetnya ke permukaan sebuah batu manan demi menciptakan batu run yang dia butuhkan. Saat menggenggam batu itu, Ishak menyadari betapa indahnya memiliki tubuh muda kembali. Jika dulu tangannya selalu gemetaran hebat, kini dia bisa memegangnya dengan sangat stabil tanpa kesulitan sedikit pun. Intinya, untuk menghindari efek samping ledakan mana dari kondisi khususnya, wadah mana dalam tubuhnya harus mampu menahan sirkulasi energi yang berputar tiada henti. Masalahnya, aliran mana Ishak bergerak kelewat liar dan cepat hingga wadah tersebut tidak sanggup menahannya. Orang biasa dipastikan langsung tewas begitu wadah sihir mereka pecah berkeping-keping. Namun secara misterius, wadah mana milik Ishak selalu pulih dengan sendirinya seolah tidak pernah terjadi kerusakan apapun. Hal inilah yang membuat tubuhnya sanggup bertahan meski sudah meledak 10 atau 20 kali. Batu run yang dipahatnya berfungsi merusak jalur mana secara sengaja, lalu memberikan tekanan konstan pada area luka agar jalur baru yang lebih luas bisa terbentuk. Lewat metode ekstrem inilah guncangan dari mana liarnya bisa diredam dan disebarkan. Sayangnya, tingkat keberhasilannya tergolong sangat tipis, bahkan dia baru berhasil sekali sesaat sebelum kematian menjemputnya dulu. Api kecil yang diciptakannya sebelum mati adalah bukti kesuksesannya yang nyata. Dia pun penasaran, apakah trik ini akan berhasil lagi sekarang? Ishak mulai mencoba memicu bola api kecil persis seperti dulu. Dan gila, kalian harus lihat ini. Di luar dugaan, api raksasa mengerikan langsung berkobar hebat hingga membuatnya shock berat. Ishak bahkan terperangah merasakan kekuatan dahsyat yang mengalir di nadinya, sementara batu runinya tetap utuh. Ishak menyadari bahwa jalur mananya kini bertambah menjadi 3 bagian, masing-masing jalur memiliki ukuran dan elemen berbeda, memungkinkannya merapal 3 mantra sihir secara bersamaan tanpa jeda. Ishak hampir tidak percaya ini berhasil, tapi dia segera menenangkan diri, karena ini bukanlah tujuan utamanya. Fokus utamanya tetap mencegah segala bentuk ledakan mana berbahaya, dan dia sadar 3 jalur masih belum cukup aman. Berarti dia harus terus melatih sihirnya demi memperbanyak jalur baru. Langkah ini juga akan meringankan beban berat pada wadah mananya, tapi sebelum itu terwujud, dia tidak boleh membiarkan siapapun mendekatinya. Pokoknya, sama sekali tidak ada pengecualian. Beberapa waktu kemudian, saat Ishak sedang fokus belajar, Hans mendadak muncul dengan senyuman lebar di wajahnya seraya membawakan makanan favorit majikannya itu. Ishak terpaksa mengingatkannya kembali bahwa dia sudah melarang Hans untuk menemuinya lagi. Namun Hans tidak menyerah dan membujuk Ishak yang akhir-akhir ini terlihat kurang nafsu makan agar mau mencicipi sepotong saja. Ishak heran kenapa pelayan setianya ini keras kepala sekali. Ditambah lagi dia memasang wajah memelas yang menggemaskan seperti itu. Ishak akhirnya bertanya berapa usia Hans sekarang, dan dijawab dengan polos kalau umurnya baru 12 tahun. Di umur semuda itu, wajar saja jika Hans bertingkah seperti anak-anak pada umumnya. Ishak menggigit roti itu dan langsung tahu kalau pengasuhnya yang membuat makanan lezat ini rasanya sangat nikmat, sampai-sampai dia baru menyadari betapa dia sangat merindukan cita rasa roti buatan rumah ini. Ishak lalu bertanya, kemana perginya sang pengasuh hari ini? Hans menjelaskan kalau anak pengasuh mereka, Hinder, sedang terserang penyakit paru-paru basah. Mendengar hal itu, Ishak langsung berhenti mengunyah makanan dan bergumam betapa baiknya
keluarga mereka yang mengizinkan pelayannya pulang demi merawat anaknya sendiri. Ishak sempat terdiam sejenak sebelum menanyakan apakah hanya Hinder yang jatuh sakit, dan Hans menjawab kalau semua anak kecil di sana juga tertular penyakit yang sama. Pas dengar itu, Ishak langsung ingat apa yang terjadi. Kejadian mengerikan di sekitar waktu ini tidak lain adalah wabah pneumonia massal di desa Black Goose. Pengasuh itu kehilangan anaknya dan harus hidup dalam kesedihan mendalam sampai ajal menjemput. Ironisnya, dia juga tewas akibat salah satu insiden ledakan mana dari Ishak sendiri. Mengingat tragedi mengerikan itu, Ishak tidak mau si pengasuh menderita lagi. Dia langsung bertanya pada Hans, monster apa sih yang sebenarnya baru saja dibasmi di desa wanita itu. Begitu mendengar jawaban Hans, Ishak langsung berkemas dan pergi ke desa Black Goose. Hans sempat cerita kalau dia tidak melihat jelas monsternya, tapi kabarnya orang menara sihir langsung membelinya untuk penelitian. Nah, dari sisa penampakannya, itu terlihat mirip laba-laba raksasa dengan bulu keperakan. Dari ciri-ciri itu, Ishak langsung tahu kalau itu adalah laba-laba musim dingin. Mereka memang tidak terlalu kuat, tapi jumlahnya bisa sangat banyak karena berkembang biak dengan cepat. Masalah utamanya adalah laba-laba ini punya mana yang sangat pekat, sampai-sampai bisa bikin orang terkena keracunan mana kalau terpapar terus. Racun mana ini perlahan membuat korbannya sesak napas. Ishak pun sadar kalau anak-anak di desa sebenarnya keracunan mana dari monster itu. Ishak langsung pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat karena paham soal keracunan ini. Di zaman sekarang, hal ini masih asing makanya orang-orang mengiranya pneumonia biasa. Setelah mengumpulkan banyak tanaman obat, dia yakin ini cukup untuk meredakan gejala anak-anak itu, tapi obat ini cuma bertahan sementara. Satu-satunya cara mencegah penyakitnya kambuh adalah membasmi semua sarang laba-laba itu. Ishak tahu akan lebih mudah kalau dia minta bantuan orang tuanya, tapi ayahnya sedang bertugas menjaga benteng perbatasan. Sang ibu bahkan sedang sibuk menjelajahi benua demi mencari obat untuk tubuh uniknya, menunggu mereka. Mustahil, Hinder bisa mati duluan sebelum mereka berdua sempat pulang. Tak lama, saat si pengasuh sedang menjaga anaknya, terdengar ketukan pintu. Begitu dibuka, betapa terkejutnya dia melihat Ishak berdiri di sana. Anak itu kelelahan setengah mati setelah mencari obat sampai ambruk ke pelukannya. Wanita itu bertanya, apa ada masalah di kediaman sampai Ishak nekat datang selarut ini? Ishak menjawab, kalau dia cuma khawatir karena pengasuhnya sudah berhari-hari tidak masuk kerja. Sang pengasuh sempat melarangnya masuk karena khawatir Ishak akan tertular penyakit Hinder yang mereka kira pneumonia berbahaya itu. Biar si bibi tenang, Ishak menutupi hidungnya dengan kain. Walau wanita itu tetap ragu, Ishak langsung menyerahkan kantong obat lalu menerobos masuk begitu saja. Dia menyuruh si pengasuh segera menumbuk herba itu, merebusnya 2 kali di kuali, lalu meminumkannya ke Hinder. Setelah dingin, begitu melihat bintik kebiruan di wajah Hinder, Ishak makin yakin ini keracunan mana. Ishak memanggil namanya, dan Hinder menjawab lirih, sangat lemah. Dia memohon agar ibunya tidak dipecat hanya karena terpaksa bolos kerja demi merawatnya. Sambil mengusap dahi Hinder, dia berjanji tidak akan memecat ibunya, karena cuma si bibi yang sering menyelundupkan roti untuknya. Jadi, Hinder harus fokus sembuh dulu. Besoknya, Ishak meminta seorang pemburu mengantarnya ke tambang terbengkalai. Sampai di sana, dia memastikan lagi apakah ini benar-benar gua batu kapur yang dicarinya. Ishak langsung membayar ongkos si pemburu. Cukup di sini, dia akan menyelesaikan sisa urusan sendirian dari sini ke depan. Sebelum pergi, si Pak Tua memperingatkan agar hati-hati karena banyak orang hilang di sekitar sini. Laba-laba musim dingin memang suka gua batu kapur, dan ini satu-satunya gua kapur di wilayah ini. Tapi sebelum masuk gua, dia tahu persiapan matang itu wajib banget. Kira-kira apa rencana cerdiknya kali ini? Dia memang sanggup merapalkan 3 sihir sekaligus, setara penyihir kelas 2 yang hebat, tapi memaksakan diri. Jangan harap wadah mananya bisa langsung hancur berantakan. Apalagi jumlah monster di dalam masih misteri. Jadi sihir tak boleh dibuang percuma. Beruntung, dia menemukan tanaman Frost Belladonna. Biji tanaman ini biasanya cuma diincerkan untuk dijadikan obat bius medis. Tapi bagi laba-laba musim dingin, khasiatnya berubah menjadi racun yang sangat mematikan. Mereka hidup berdampingan dengan kelemahan fatal sendiri. Gara-gara nekat memetik tanaman liar itu tanpa sarung tangan, telapak tangan Ishak langsung bengkak merah.
Ini membuktikan betapa berbahayanya racun belladonna. Berbekal tumpukan batu rune yang sudah dia persiapkan sejak di kastel, Isaac pun memantapkan langkah masuk ke dalam gua curam yang mengarah ke kegelapan terdalam. Dia mencari jalan aman untuk turun ke bawah sana. Beruntung sekali ada sebuah tangga tua yang terpasang. Isaac pun perlahan mulai menuruni tangga tersebut. Sampai di dasar gua, napasnya sudah terengah-engah saking lelahnya. Tapi melihat situasi di sekelilingnya, dia yakin tidak salah mendatangi tempat ini. Banyak tulang berserakan di tanah, sisa monster, dan manusia. Isaac bertanya-tanya apakah ini sisa jasad para korban hilang yang diceritakan si pemburu. Tiba-tiba terdengar suara gemerising, dan dengan cepat Isaac menciptakan beberapa bola api pelindung. Berkat cahaya api, dia bisa melihat siluet laba-laba mengintai di kegelapan. Dia tidak terlalu panik, karena tahu kalau monster-monster berbulu ini sangat membenci hawa panas api. Tapi sebelum mereka bergerak maju mengerubunginya, Isaac langsung mengikatkan selembar kain pelindung di hidungnya. Setelah siap, dia membakar belladonna sampai asapnya memenuhi gua. Begitu menghirup asap racun itu, kawanan laba-laba langsung terlihat sangat tersiksa. Melihat musuhnya mulai melemah, Isaac tahu inilah saatnya berburu. Tiba-tiba ingatan masa lalu muncul saat dia melihat warga memprotes ayahnya di jendela kastel akibat kekacauan wilayah. Warga menyalahkan ayahnya sebagai penguasa yang dianggap gagal mencegah bencana mengerikan yang menimpa rakyatnya. Kejadian buruk di desa Black Ghost memang jadi sorotan utama. Karena situasi kastel yang kelewat bising, Isaac kecil pun mulai terpikir untuk pindah ke ruang bawah tanah saja. Tempat sunyi itu sangat cocok baginya, agar bisa fokus meneliti kondisi tubuh uniknya tanpa gangguan orang lain. Dia bahkan ingin melapisi dindingnya dengan datidium penahan sihir demi meredam ledakan mananya. Tapi saat memanggil nama Hans untuk membantunya, dia baru sadar kalau pelayannya itu sudah tiada. Kembali ke masa sekarang, Isaac heran kenapa ingatan buruk itu mendadak muncul lagi. Untungnya, asap belladonna benar-benar terbukti ampuh melemahkan monster-monster di sekitarnya. Karena tidak bisa menyuapi racun itu langsung, cara terbaik memang membakarnya agar asap beracun itu bisa melumpuhkan saraf mereka sampai mati lemas. Metode ini tentu punya celah berbahaya, karena Isaac sendiri bisa ikut keracunan. Makanya dia memakai kain basah sebagai penyaring utama, sementara sisa racun yang masuk bakal dinetralkan oleh mananya sendiri. Bola api kompresi juga disiapkan sebagai tameng pertahanan. Secara teori, saat ini dia memakai 3 jenis sihir sekaligus, yaitu pemurnian, sihir api, dan perubahan wujud. Melalui 3 sirkuit mana miliknya, dia sanggup merapalkan ketiga mantra sihir tersebut secara bersamaan, teknik hebat yang biasa disebut multi-sirkuit. Strategi ini sukses mengulur waktu sampai para monster lumpuh total. Setelah itu, selesai, Isaac tinggal menghabisi mereka dengan tembakan bola api. Dia melihat para penyintas berlari ke satu arah, dan setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata ada air di tempat tujuan mereka, tapi tetap saja tidak ada harapan, karena mereka semua bakal terpanggang hidup-hidup. Bahaya besar, dia bisa mati lemas kalau tidak hati-hati. Jadi pertarungan harus cepat selesai. Isaac segera melepas jubah hangatnya, lalu berlari menuju area berair. Tapi begitu sampai di sana, dia langsung menyesal setengah mati, karena sudah melepas jubah hangatnya. Ternyata tempat itu dingin sekali. Suhu ruangan di sana anjlok drastis sampai-sampai bisa membekukan air menjadi es. Coba bayangkan, kalau kalian di posisi dia mendongak ke atas dan melihat seluruh langit-langit gua penuh telur laba-laba, seketika bulu kuduknya berdiri, karena mengingat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia terus menelusuri gua sambil melemparkan bola api sebagai penerangan darurat. Tak lama kemudian, ketakutan terburuknya benar-benar menjadi nyata, saat dia berhadapan langsung dengan seekor laba-laba raksasa sang ratu laba-laba musim dingin. Keringat dinginnya bercucuran detik itu juga. Monster buas tersebut langsung menyerang Isaac dengan brutal. Isaac untungnya sempat melompat jauh untuk menghindari tusukan cakar tajam si monster. Dia mendarat keras di lantai es sambil mengerang kesakitan, tapi langsung berdiri lagi sambil mengumpat, karena merasa kesialannya selalu saja menjadi kenyataan. Berbeda dari anak-anaknya, sang ratu memiliki ketahanan luar biasa terhadap api dan bahkan bisa menyemburkan hawa beku. Makanya, makhluk ini disebut laba-laba musim dingin. Meski sangat ketakutan, Isaac terus melemparkan bola-bola api, tapi serangannya sama sekali tidak mempan. Isaac sendiri tidak heran, karena dia tahu monster bos ini tidak akan mati terbakar semudah krotol-krotolnya.
Ishak tahu dia bisa mati konyol jika Ratu Laba-Laba itu bergerak cepat. Sialnya, tubuh kecilnya kini sudah hampir mencapai batas maksimal. Membawa tubuh berumur 12 tahun tanpa pengalaman bertarung, sangat wajar jika dia kelelahan. Apalagi dia belum tidur semalaman suntuk dan terus-menerus menggunakan sihir sepanjang hari. Sadar tidak akan ada pahlawan yang datang menyelamatkannya, Ishak harus membuang rasa takutnya jauh-jauh. Dia pun mulai teringat semua pengorbanan yang dilakukan pengasuhnya demi kenyamanan hidupnya. Padahal gandum sama sekali tidak bisa tumbuh di wilayah utara yang super dingin ini, tapi si pengasuh rela menempuh perjalanan jauh setiap minggu demi membeli gandum berkualitas tinggi agar dia bisa makan roti lembut. Mengingat hal manis itu, Ishak kembali bersemangat dan bertekad untuk meminta pengasuhnya membuatkan banyak sekali roti hangat begitu dia berhasil pulang nanti. Ishak langsung melempar ranselnya dan mencengkeram sekop kesayangannya erat-erat untuk menantang sang ratu bertarung jarak dekat. Mau sekuat apapun pangkatnya, dia tetaplah seekor serangga. Ishak pun berlari kencang menerjang si monster. Memanfaatkan celah dari gerakannya yang lambat, Ishak menghantam keras kepala Ratu Laba-Laba dengan sekop hingga berlubang, tapi itu belum cukup untuk membunuhnya, dan Ishak malah terseret masuk ke bawah tubuh monster itu. Namun, Ishak menolak menyerang dan terus memegangi kaki si monster. Setelah berpikir cepat mencari cara untuk menjatuhkannya, dia menyadari bahwa dia harus memakai taktik lain. Dia menciptakan sebuah bola api, lalu memadatkannya terus-menerus hingga apinya berubah warna menjadi biru pekat. Begitu energinya dirasa cukup mematikan, dia langsung menembakkan api biru padat itu tepat ke perut si laba-laba. Nah, sekarang perhatikan ini, apinya benar-benar memanggang bagian dalam sang ratu. Si laba-laba langsung kejang-kejang sekarat, tapi Ishak malah panik karena tangannya tersangkut di dalam tubuh monster yang terus meronta-ronta itu. Akhirnya tangannya terlepas juga, Ishak pun langsung jatuh tersungkur ke tanah keras hingga kepalanya terbentur. Tapi untungnya, api biru dahsyat itu sukses melumpuhkan si laba-laba. Tak lama kemudian, sayup-sayup Ishak mulai mendengar suara yang sangat familiar, yaitu suara Hans dan pengasuhnya. Mereka membicarakan tentang kenekatannya memasuki tambang terbengkalai hingga dirinya terluka parah. Saat itulah Ishak tersadar kalau dia benar-benar telah mengalahkan Ratu Laba-Laba musim dingin. Sebelum akhirnya jatuh pingsan setelah kepalanya terbentur tanah waktu itu. Ternyata, setelah sempat siuman sebentar, dia dengan sisa tenaganya berhasil merangkak keluar dari tambang dan kembali ke desa. Di sana, dia tidak sengaja bertemu Hans yang sedang mondar-mandir di gerbang masuk, lalu langsung pingsan di pelukannya. Begitu terbangun sepenuhnya, Ishak mendengar sang pengasuh memberitahu Hans kalau kondisi Hinders sudah sembuh total berkat ramuan yang Ishak sarankan sebelumnya. Hans langsung memuji Ishak sambil berkata kalau dia memang anak yang luar biasa meski sifatnya agak berubah pasca ledakan mana. Kebaikan hatinya tidak pernah pudar. Wajah Ishak langsung memerah pada mendengar pujian memalukan itu. Jadi dia terpaksa bangun, agar mereka tahu dia sudah siuman. Keduanya tentu saja kaget setengah mati. Ishak pun bertanya seberapa lama dia tertidur, dan Hans menjawab kalau dia pingsan selama setengah hari. Ishak menjawab kalau keadaannya baik-baik saja dan rasa sakitnya masih bisa ditahan. Mendengar itu, si pengasuh langsung panik dan bertanya apa maksudnya masih bisa ditahan. Wanita itu mendesak ingin tahu alasan Ishak pergi ke tempat seseram itu sendirian. Dengan santai Ishak berbohong kalau dia terpeleset saat mencari tanaman obat. Dia sadar betul tidak mungkin menceritakan kalau dia baru saja membantai monster. Mana ada orang dewasa yang percaya bocah berumur 12 tahun bisa melakukannya. Jadi, membuat alasan palsu adalah jalan ninja terbaik baginya saat ini. Ishak lalu menanyakan kondisi Hinder, dan pengasuhnya menjawab kalau anak itu sudah jauh membaik setelah meminum ramuan darinya. Bahkan, semua anak lain di desa itu sekarang juga sudah sehat bugar. Tentu saja dia sangat lega mendengarnya. Dia merasa keracunan mana ini harus tetap dirahasiakan. Karena jika petinggi tahu, para cendekiawan pasti akan datang menyelidiki gua tambang terbengkalai tersebut. Saat pengasuhnya bertanya dari mana dia tahu khasiat tanaman itu, Ishak beralasan pernah membacanya di buku. Dia lalu mengalihkan pembicaraan dan mengajak Hans untuk segera bergegas pergi. Hans sempat menolak karena cuaca di luar sedang bersalju lebat. Tapi Ishak langsung mengingatkan kalau Hans bakal kena masalah sangat besar jika kediaman utama tahu mereka pergi tanpa izin saat berjaga. Mendengar itu Hans langsung setuju. Tepat sebelum mereka melangkah pergi,
sang pengasuh membawakan sekeranjang buah apel segar sebagai bekal perjalanan. Ternyata apel-apel itu adalah pemberian dari warga desa sebagai wujud terima kasih mereka. Ishak lalu menyuruh pengasuhnya untuk mengambil libur seminggu lagi agar bisa fokus merawat Hinder sampai pulih total. Pengasuhnya terkejut dan khawatir kalau kepala pelayan akan marah. Namun, Ishak menenangkannya dan berkata kalau dia tidak akan membiarkannya menganggur begitu saja selama seminggu ini. Dia menyuruhnya mengolah semua apel itu menjadi selai lezat untuk dinikmati bersama roti gandum nanti. Sambil tersenyum lebar, sang pengasuh setuju dan berjanji akan membuatkan pai apel juga untuknya. Seminggu berlalu, Ishak terlihat sedang berlari santai mengelilingi kediaman. Menariknya, wadah mana miliknya kini telah berevolusi, dan 3 sirkuit sihirnya sekarang bertambah menjadi 4 sirkuit. Wadah mananya juga jauh lebih stabil, membuat batas mantra sihir yang bisa dia gunakan sekaligus meningkat menjadi 4. Dia menduga pertarungan maut melawan laba-laba musim dingin kemarinlah yang memicu lonjakan ini. Ditambah lagi latihan fisik harian di sekitar kediaman, juga ikut andil. Pada dasarnya, mengendalikan sihir butuh perhitungan cepat dan intuisi kuat. Hal ini tentu saja sangat menguras energi mentalnya. Saat fisik melemah, pikiran pun ikut kacau. Jelas sekali, kalau kekuatan mental yang hebat membutuhkan stamina fisik yang prima juga. Dia tahu fisiknya kemarin cepat ambruk, karena memakai tubuh anak kecil yang belum terlatih. Ishak mendadak teringat kalau di kehidupan masa lalunya, Lucas selalu melatih ketahanan staminanya dengan sangat keras. Di tengah-tengah latihannya, kepala pelayan bernama Schiller memanggilnya untuk melakukan pemeriksaan medis berkala. Sang dokter kemudian melangkah maju dan menyapa hangat sambil menanyakan bagaimana kondisi tubuhnya saat ini. Ternyata, pria paruh baya ini adalah dokter pribadi kiriman ayahnya yang diklaim sebagai tabib paling hebat dan sukses di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Tapi anehnya, dokter yang katanya ahli ini pun tidak bisa mendeteksi keanehan dalam tubuhnya. Usai memeriksa, dokter itu bilang keadaannya baik-baik saja lalu mengganti resep obatnya. Padahal Ishak tahu obat itu cuma sampah tidak berguna. Sang dokter merogoh tasnya, lalu mengeluarkan 6 botol ramuan bernama Panacea, ramuan khusus yang katanya bisa menstabilkan aliran mana. Melihat hal itu, Ishak sadar ayahnya rela melakukan apa saja demi mendapat obat terbaik. Di bahasa umum, Panacea berarti penyembuh segala penyakit, biasa dipakai sebagai stimulan atau penguat fisik prajurit. Walau ramuan ini terkenal bisa menstabilkan aliran mana, sebenarnya itu cuma kesalahpahaman konyol gara-gara salah menerjemahkan bahasa kuno. Efek aslinya justru mempercepat aliran mana. Kalian bayangkan, ini racun mematikan buat Ishak karena mananya bisa langsung mengamuk tak terkendali. Tapi untuk kondisinya sekarang, ini justru katalis yang tepat, karena jika dipakai dengan benar, sirkuit mananya bakal meningkat pesat. Begitu dokter pergi, Ishak menyadari Schiller terus menatapnya, lalu bertanya ada apa. Schiller mengaku heran melihat Ishak yang begitu tenang, padahal biasanya dia selalu mengamuk tiap kali ada orang yang melihatnya. Gara-gara tabiat buruknya itu, semua dokter di wilayah utama menolak jadi dokter pribadinya. Ishak pun menyindir Schiller apa sebaiknya dia mengamuk saja seperti biasanya. Kepala pelayan terdiam sejenak sebelum akhirnya mengaku bahwa dia tahu dari Hans kalau Ishak sudah menyembuhkan pneumonia anak-anak di desa Angsa Hitam. Mendengar itu, Ishak langsung sadar kalau Hans baru saja diinterogasi. Schiller memperingatkan bahwa hal ini bakal jadi masalah besar jika sampai ketahuan komite penasihat. Dia lalu berkata dingin, kali ini dimaafkan, tapi Ishak harus bisa menahan diri. Namun jika terpaksa, Ishak harus lapor dulu padanya. Di kehidupan masa lalunya pun, Ishak memang sulit mendekati Schiller karena kepala pelayan ini sangat kaku dan super dingin. Pria sedingin es itu selalu menjaga jarak dari semua orang. Tapi, dari cerita Jonas, sebelum tewas, Schiller ternyata tetap setia melayani keluarga ini sampai akhir hayatnya sendiri. Di balik sikap kerasnya, Schiller sebenarnya sangat peduli. Ishak pun tersenyum tipis lalu berkata bahwa dia sangat mengerti maksud baik dari sang kepala pelayan. Schiller kemudian bertanya apakah ada alasan khusus kenapa Ishak terus berlari keliling area kediaman selama beberapa hari terakhir ini. Ishak menjawab bahwa dalam sejarah, para penyihir tingkat 5 ke atas selalu melatih fisik mereka agar wadah mana tetap bugar. Malamnya, Schiller menulis laporan tentang bagaimana Ishak menyembuhkan pneumonia anak-anak desa. Schiller merasa kondisi fisik Ishak akan menyulitkannya memakai sihir di masa depan,
Menurutnya, jalan hidup sebagai seorang akademisi atau alkemis mungkin jauh lebih cocok untuk tuan mudanya itu. Setidaknya, hal ini bisa sedikit mengurangi beban pikiran ayah Isaac. Tiba-tiba saja, seorang pelayan bernama Rosa masuk dan melaporkan bahwa para pelayan wanita mulai menghilang. Dua gadis bernama Clara dan Annette telah lenyap. Rosa berani menjamin kalau Annette adalah anak yang sangat baik, meski dia kurang tahu tentang Clara. Bahkan Annette tidak pernah mengambil libur selama 3 tahun, artinya sesuatu yang buruk pasti telah menimpanya. Belakangan, Rosa terlihat sedang mengobrol dengan pelayan lain dan Bill. Bill mulai menjelek-jelekan wilayah itu, menyebutnya tempat tinggal yang buruk, karena cuaca ekstrem serta ancaman bandit dan monster yang selalu mengintai setiap saat tanpa henti. Pelayan lain menyindir, apakah Bill berniat kabur, dan dia menjawab santai kalau kemungkinannya tidak nol. Gadis itu membalas bahwa Annette tak mungkin kabur begitu saja demi membiayai obat ayahnya. Bill dengan bodohnya berceletuk kalau Annette mungkin sudah muak merawat ayahnya yang sakit, atau malah kabur bersama pria tidak bermodal di luar sana. Rosa langsung membentak Bill agar menjaga mulutnya, tapi Bill ngotot, dia cuma bikin teori. Mereka berdua menegaskan tidak tertarik sama sekali. Bill malah lanjut mengoceh bahwa semua ini pasti ulah sihir hitam. Saat ditanya maksudnya, dia mengingatkan mereka bahwa mereka semua bekerja untuk keluarga penyihir. Nah, disinilah bulu kuduk Rosa dan temannya mulai merinding. Kalian sadarkan kalau ucapan Bill tadi itu berarti para gadis yang hilang sengaja dijadikan tumbal hidup-hidup. Rosa memarahinya agar berhenti menyebar gosip murahan, lalu mengingatkan Bill bahwa tuan rumah ini sudah berbaik hati menampungnya meski dia adalah mantan kriminal. Saat mereka sibuk berdebat, Isaac tiba-tiba muncul di belakang dan memuji cerita menarik Bill. Isaac tersenyum ramah memintanya bercerita lebih banyak, membuat Bill seketika panik setengah mati karena sudah asal bicara. Bill akhirnya terpaksa membeberkan bahwa pelayan pertama yang tiba-tiba menghilang 2 bulan lalu bernama Hilda. Lalu beberapa minggu kemudian, giliran Clara yang hilang, dan akhir pekan lalu, Annette lenyap sepulang dari gereja. Sambil menatap dingin, Isaac bertanya apa Bill tahu penyebabnya. Dalam hati Bill sangat gemetar melihat tatapan mengintimidasi dari Isaac, lalu menjawab dia tidak tahu apa-apa. Isaac segera menenangkannya dan berjanji tidak akan menghukumnya asalkan dia mau jujur. Bill ragu-ragu menanyakan kepastian janji itu dan Isaac mengangguk. Saat Bill terdiam gugup, Isaac menebak apakah Bill mengira hilangnya para gadis itu gara-gara dirinya. Dengan terbata-bata, Bill menjawab bahwa hubungannya memang sangat jelas. Dia menyebut Hans, orang terdekat Isaac, yang tubuhnya selalu dipenuhi luka memar misterius setiap hari. Apalagi Hans selalu mengeluhkan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Bill terus mengoceh, menebak kalau Hans pasti bakal mati mengenaskan dengan cara yang sangat menyiksa. Bill langsung bungkam melihat aura Isaac berubah drastis. Dia gemetaran. Dia bersujud memohon ampun. Karena belum menikah dan punya anak, Isaac pun bertanya santai mau tetap hidup. Isaac memberi syarat jika ingin selamat, Bill harus membantunya melakukan sesuatu. Malamnya, Isaac termenung di kamarnya memikirkan nasib Rosa dan Annette yang malang. Di kehidupan masa lalu, setelah Hans dan pengasuhnya meninggal, hanya mereka berdua yang bersedia melayaninya. Bahkan saat diusir tuan, mereka tetap bersikeras untuk bertahan di sisinya. Dia bahkan menyuruh mereka berhenti membawakan obat karena sia-sia. Tapi kedua gadis itu terus menyemangatinya agar tidak menyerah, karena keadaan pasti akan membaik. Sang tuan muda yang frustrasi malah berteriak marah menanyakan, apakah mereka tahu rasanya membunuh orang tercinta dengan tangan sendiri. Di luar dugaan, Annette melangkah maju dan berbisik bahwa dia sangat tahu rasanya karena dialah penyebab kematian sahabatnya sendiri. Mendengar pengakuan itu, Isaac terkejut dan meminta penjelasan. Annette menceritakan penyesalan masa lalunya merasa bisa menyelamatkan Clara seandainya dia mengulurkan tangan lebih cepat waktu itu. Annette mendekati Isaac lalu berbisik lembut bahwa dia sangat memahami situasinya. Bagaimanapun juga, setiap orang pasti pernah terpaksa melakukan hal-hal buruk yang tidak pernah mereka inginkan. Hal memilukan seperti itu bisa menimpa siapa saja dalam hidup mereka. Ucapan Annette terbukti berhasil menenangkannya dulu. Sekarang, Isaac sangat menyesal kenapa tidak menanyakan detailnya lebih jelas saat itu. Sesaat kemudian, Bill mendatangi kamarnya. Ternyata, Isaac memang sengaja memberi tugas rahasia pada Bill untuk melacak kemana perginya para pelayan yang hilang itu.
Bill melapor dengan penuh percaya diri karena misinya selesai sangat cepat. Dia bertanya pada para pengemis di jalanan dan semua deskripsi ciri-cirinya sangat cocok. Isaac menuntut informasi lebih detail dan Bill menjawab bahwa para gadis itu kemungkinan besar diculik sindikat budak. Modus mereka adalah menipu korban dengan iming-iming kehidupan makmur di wilayah selatan sebelum akhirnya dijual. Sang tuan muda mengernyit heran merasa mereka harusnya bisa pergi ke selatan sendiri tanpa bantuan kalau jika memang berniat untuk pindah. Bill langsung membantah, karena jalur ke selatan sangat berbahaya dan penuh rintangan, makanya mereka butuh pengawal perjalanan. Isaac akhirnya mengangguk setuju, walau sebenarnya Bill menyimpan niat terselubung yang licik. Dia pikir Isaac cuma anak kecil polos yang sama sekali tidak paham kejamnya dunia luar. Bill lalu bilang kalau dia butuh banyak uang untuk menyuap para pengemis, sampai menghabiskan seluruh 20 koin perak jatah perjalanan mereka. Isaac tentu saja kaget setengah mati, karena uang sebanyak itu sebenarnya setara dengan setengah tahun gaji pekerja biasa. Bill beralasan semua orang sangat waspada, tapi Isaac memotongnya dan bilang dia tidak peduli soal uang, yang dia mau hanyalah menemukan para pelayannya secepat mungkin, tanpa membuang-buang waktu lagi. Senyum lebar langsung mengambang di wajah Bill yang licik, sangat licik. Dia pun segera menawarkan bantuan lain, lalu Isaac mengangguk, serta menjanjikan bayaran melimpah untuk jasanya. Bill langsung bersenang-senang dalam hati, baginya, Isaac hanyalah bocah bodoh yang mudah ditipu. Dia yakin dompetnya bakal makin tebal jika memanfaatkannya dengan benar. Isaac ibarat angsa bertelur emas baru menetas, meski sayangnya bocah ini juga seperti bom waktu. Tapi ya namanya juga cari untung. Pasti ada risiko yang harus diambil. Sambil tersenyum lebar, dia meyakinkan Isaac bahwa dia bisa langsung mengantarnya menemui sang perantara itu sekarang juga. Tapi tunggu, semua terjadi begitu cepat pas matanya terbuka. Dia sudah terdampar di dalam sel penjara dingin, cuma pakai celana dalam. Dia berteriak panik, bingung bagaimana bisa berakhir di tempat kotor ini, padahal tepat di belakangnya, Isaac berdiri santai sambil memutar-mutar batu run di tangan. Tersenyum dingin melihat nasib sial si pembohong. Bill benar-benar pusing memikirkan bagaimana semua rencana indahnya bisa gagal total. Dia ingat betul semuanya berjalan sangat mulus pada awalnya. Mulai dari keberhasilannya menyelundupkan Isaac keluar dari kediaman, sampai akhirnya mereka bertemu dengan maklar yang membawa para pelayan itu pergi. Semuanya tampak aman sampai si maklar menyadari ada permata berkilau di dada Isaac. Detik itu juga, dia tahu kalau bocah ini anak bangsawan kaya raya, tapi yang membuat Bill heran setengah mati. Kenapa dia juga ikut dijebloskan ke sel bersamanya? Parahnya lagi, barang Isaac tidak disentuh, sangat tidak adil. Sedangkan Bill harus merelakan semua hartanya dirampas habis tanpa sisa, kecuali selembar celana dalam di tubuhnya. Dengan panik, Bill langsung menghampiri Isaac dan menanyakan, apakah dia punya rencana untuk keluar dari sini. Bill berteriak frustrasi melihat Isaac yang malah asik bermain dengan batu run di tangannya. Isaac cuma tersenyum heran, melihat Bill yang akhirnya menunjukkan sifat aslinya, karena sudah tidak memanggilnya tuan muda lagi. Bill pun langsung protes keras, menanyakan, apakah Isaac masih memikirkan sopan santun di saat nyawa mereka berdua sedang berada di ujung tanduk seperti ini. Isaac dengan santai menjawab, kalau dia akan pergi mencari Annette dan pelayan lainnya, sekarang juga. Bill langsung mengejek, bertanya bagaimana caranya kabul jika mereka berdua dikurung rapat. Tanpa memedulikan omongan kosong itu, Isaac hanya mengulurkan tangannya dan langsung menghancurkan jeruji besi menggunakan sihirnya, membuat mulut Bill menganga lebar karena shock. Sikap Bill langsung berubah drastis dalam sekejap. Dia kembali memanggil Isaac sebagai tuannya dan memohon agar tidak ditinggalkan sendirian di penjara bawah tanah ini. Isaac membalas dengan ketus, pura-pura tidak kenal. Tapi Bill memohon agar dia tidak bersikap pelit. Di sisi lain, beberapa anggota bandit rupanya mendengar suara ledakan keras dari gerbang yang hancur tadi, dan mereka kini sedang berjalan ke arah sana untuk memeriksa situasi. Sadar kalau Isaac benar-benar akan meninggalkannya, Bill langsung bersujud seperti seekor anjing, memohon dengan sangat agar dia dibawa serta. Bajingan ini bahkan bersumpah akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Isaac tanpa membantah sedikit pun. Begitu mendengar janji manis itu, ingatan Isaac langsung melayang ke masa lalu, di mana Bill juga berada di posisi yang persis seperti ini dulu. Bill tertangkap basah saat mencoba menjual rahasia keluarga kepada kelompok bandit.
Bill memohon belas kasihan agar diampuni, tapi tangisannya tidak dipedulikan karena dia sebenarnya mantan bandit yang sudah diberi kesempatan kedua, namun malah memilih untuk mengkhianatinya begitu saja. Sambil menangis histeris, dia berjanji tidak akan pernah mengkhianati keluarga itu lagi, tapi semua permohonan itu sia-sia karena dia akhirnya ditebas di tengah dinginnya salju, membasahi tanah dengan aliran darah hangatnya. Sebenarnya, Ishak agak menyayangkan kenapa dulu dia harus mati. Karena bajingan licik ini pasti akan sangat berguna jika saja dia tidak terlalu serakah. Melihat Bill bersujud di depannya sekarang, Ishak sadar kalau mantan bandit ini sebenarnya sangat paham tentang jaringan bisnis gelap bawah tanah. Itulah alasan kenapa dia bisa melacak keberadaan para pelayan dengan begitu cepat. Dari ingatan masa lalunya, organisasi kriminal yang dulu ingin dibeli rahasianya oleh Bill ternyata adalah kelompok bandit yang sama yang menculik para pelayan saat ini. Komplotan penjahat ini memperluas pengaruh lewat perdagangan manusia sungguh kejam. Mereka menyebar di wilayah Gerta layaknya kanker yang terus menyiksa rakyat jelata. Berdasarkan hal itu, Ishak memutuskan untuk membasmi setiap benih ancaman yang bisa membahayakan keluarganya kelak. Dia kemudian mengeluarkan sebuah gulungan kontrak sihir, lalu menantang Bill untuk membuktikan kata-katanya tadi dengan menandatangani perjanjian tersebut. Sementara itu, di ruang utama markas bandit, sang bos yang bernama Ners sedang asyik makan sementara anak buahnya hanya berdiri menonton dengan tegang. Menyeramkannya lagi, dia menyuguhkan makanan untuk jasad ayahnya yang sudah tinggal tulang belulang, sambil terus mengobrol santai dengan kerangka itu. Rupanya, Ners sangat percaya bahwa kekuatan sihir hitam bisa membangkitkan kembali sang ayah dari kematian. Para pengikutnya hanya bisa berdiri dengan rasa jijik yang luar biasa, tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun melihat kegilaan di depan mata mereka. Tiba-tiba, dia menoleh ke anak buahnya dan menanyakan di mana air mandinya, yang sebenarnya merujuk pada darah manusia segar untuk ritual mandinya yang mengerikan. Salah satu anak buahnya mencoba menjelaskan dengan gemetar kalau tawanan yang tersisa hanyalah barang dagangan berharga untuk para pedagang. Namun belum sempat kalimat itu selesai diucapkan, Ners langsung mencengkeram kepalanya dan meremukkannya tanpa ragu, membiarkan darah segar membasahi sekujur tubuhnya. Kejadian sadis ini membuat dua bandit lainnya ketakutan setengah mati, sungguh ngeri. Mereka menatap Ners dengan rasa tidak percaya. Ners bergumam santai, baginya, cipratan darah segar di tubuhnya sudah cukup untuk mandi hari ini. Setelah dia pergi meninggalkan ruangan, kedua bandit itu langsung lemas dan bersujud ketakutan. Mereka sepakat kalau lain kali bos mereka meminta air mandi lagi, mereka akan langsung menyerahkan tawanan tanpa banyak tanya demi menyelamatkan nyawa masing-masing. Setelah itu mereka mengurus jasad temannya. Tapi siap-siap, tiba-tiba terdengar suara asing misterius dari arah koridor luar yang membuat mereka gemetar ketakutan. Saat mereka berlari keluar untuk memeriksa keadaan, mereka malah melihat kepala bos mereka menggelinding begitu saja di lantai. Keduanya langsung menjerit histeris dan jatuh terduduk di tanah akibat shock berat. Belum sempat mereka mencerna keadaan, sosok Bill yang berlumuran darah segar muncul dari kegelapan sambil berjalan mendekat dengan tatapan mengancam. Meski dia terlihat sangat menakutkan dengan pisau besar di genggamannya. Sebenarnya dia sedang panik setengah mati karena tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia sangat menyesal telah membahayakan nyawanya sendiri hanya gara-gara paksaan dari Ishak sebelumnya. Usut punya usut, surat kontrak yang dipaksa Ishak untuk dia tanda tangani tadi ternyata memiliki 3 syarat mutlak. Aturan pertama adalah Bill wajib mematuhi seluruh perintah sang kontraktor yaitu Ishak tanpa bantahan. Aturan kedua, dia dilarang keras membocorkan rahasia atau informasi apapun mengenai sosok Ishak kepada orang lain. Dan yang ketiga, jika salah satu poin di atas dilanggar, hukumannya adalah mati seketika. Bill tentu saja langsung histeris membacanya, namun Ishak bersikap dingin dan memintanya segera membubuhkan cap darah agar efek sihir kontrak itu bisa langsung aktif bekerja. Bill berteriak menolak mentah-mentah kontrak gila tersebut. Namun di saat yang sama mereka mendengar langkah kaki para bandit yang sedang mendekat dengan cepat ke arah sel mereka. Ishak memanfaatkan momen itu untuk mengingatkan kalau mereka sudah kehabisan waktu sekarang. Sadar bahwa ucapan Ishak benar dan para bandit itu pasti akan langsung membantahinya jika ketahuan kabur. Bill akhirnya merebut belati dari tangan Ishak.
Dia mengiris jarinya sendiri, lalu menempelkan darahnya ke gulungan kontrak, yang langsung bersinar sangat terang. Tepat setelah kontrak itu aktif, beberapa bandit masuk dan langsung berteriak menanyakan, bagaimana mereka berdua bisa lolos dari jeruji penjara. Bill panik bukan main, tapi Isaac dengan sangat tenang menyerang ketiga bandit itu, dengan bola es hingga mereka langsung tumbang pingsan. Bill yang shock berat langsung bertanya, apakah ketiga orang itu tewas? Namun Isaac menjelaskan, kalau mereka hanya pingsan saja. Bill keheranan, dan menanyakan, bagaimana Isaac bisa melakukan hal sehebat itu, sementara Isaac dengan bangga menunjukkan bola sihir es di telapak tangannya. Isaac cuma menyahut, kalau wajar jika sihir es sangat langka, dan itu semua, karena sihir jenis ini tidak terlalu praktis untuk digunakan sehari-hari. Beberapa saat kemudian, mereka melihat bandit lain di pojok ruangan, dan Isaac memutuskan menjadikannya bahan pelajaran. Isaac bertanya kepada Bill apa saja bahan untuk membuat es, dan Bill dengan sangat gugup menjawab kalau bahan dasarnya cuma air. Isaac menegaskan kalau itu jawaban yang tepat, lalu menjelaskan bahwa entah dari kelembapan udara ataupun genangan air, langkah awalnya adalah membentuk air sesuai keinginan. Setelah itu, dia harus memempatkan, mengembunkan, memuaikan, lalu menguapkannya secara berurutan. Intinya harus melewati 4 tahap ini. Mengaturnya satu persatu sih gampang, tapi kalau harus melakukannya sekaligus, itu baru tantangan yang sangat sulit. Saat Isaac sibuk menyiapkan bola es, Bill menyuruhnya cepat-cepat biar tidak ketahuan. Tapi peringatan itu telat karena si bandit telanjur menyadari keberadaan mereka dan mulai berjalan mendekat secara perlahan. Orang ini malah mengajukan diri jadi kelinci percobaan saat Isaac melepaskan peluru es yang langsung menghantam keras kepala si bandit, sampai dia pingsan seketika di tempat. Isaac lalu memberitahu Bill kalau sihir es ini terlalu rumit, makanya kurang berguna dalam pertempuran. Bahkan, Isaac tidak akan sudi mencobanya jika dia tidak memiliki batu manais yang dia ambil dari bangkai ratu laba-laba musim dingin kemarin. Walau sihir es kurang populer, batu mana punya nilai akademis tinggi sehingga harganya sangat mahal. Isaac merasa senang karena berhasil mendapatkan barang yang benar-benar berharga seperti ini. Bill lalu bertanya kenapa Isaac masih memakai sihir es padahal tahu itu tidak praktis, dan Isaac menjawab kalau justru karena tidak populer, sangat sedikit orang yang mengetahuinya secara detail. Isaac menjelaskan kalau bekasnya sulit dibedakan dari trauma benda tumpul dan karena akan mencair menjadi air, sihir ini tidak meninggalkan bukti sehingga sangat cocok untuk menyelinap tanpa ketahuan. Bill kemudian bertanya kenapa Isaac tidak menghabisi saja para bandit itu. Isaac pun menjelaskan kalau itu sia-sia, karena jika dibunuh pun, mereka hanya akan digantikan oleh gerombolan sampah baru lainnya. Sambil terus melumpuhkan para bandit, Bill merasa cemas dan berkata, kalau membiarkan mereka hidup hanya memberi kesempatan untuk terus berbuat jahat lagi di kemudian hari. Tapi Isaac menegaskan justru, karena itulah mereka dibiarkan hidup. Isaac mengungkapkan kalau targetnya sebenarnya cuma satu orang, dan tepat saat itu, mereka berpapasan langsung dengan Ners. Bill langsung panik setengah mati melihat sosok menyeramkan itu. Kalian tahu kan seseram apa Ners si gila yang hobi merobek tubuh orang pakai tangan kosong. Tapi Isaac malah santai saja dan bilang kalau ini justru menghemat energinya untuk mencari si bajingan itu sendiri. Isaac menciptakan tombak es raksasa lalu melemparkannya langsung ke arah Ners. Tapi tepat sebelum menghantam wajahnya, Ners menghindar dan menghancurkan tombak itu ke dinding menggunakan tangan kosongnya secara brutal. Bill berteriak ketakutan melihat aksi gila itu. Tapi Isaac tetap tenang dan santai. Isaac malah memuji kekuatan Ners dan bertanya, apakah dia berasal dari suku utara. Di sisi lain, Bill tidak percaya Isaac malah memuji orang yang siap mencabik-cabik mereka. Ners sendiri merasa girang, karena akhirnya menemukan air mandi yang cukup hangat, karena Isaac adalah seorang penyihir. Dia mengejek bahwa Isaac akan jadi bahan luar biasa untuk sihir hitamnya. Sementara Bill mulai mengemis minta diampuni. Nels melangkah mendekat membuat Bill gemetar ketakutan sambil terus memohon belas kasihan. Tapi tiba-tiba Bill menyadari kalau monster itu mendadak berhenti bergerak. Kalian bayangkan saja, pas Bill melek, ujung tombak es tajam sudah menembus dada Nels dari arah belakang. Bill benar-benar terpaku menyadari kalau Isaac memanfaatkan pecahan es yang ditepis tadi untuk menusuk Ners dari belakang. Ners pun ambruk ke tanah. Lalu Isaac langsung memberitahu Bill bahwa mulai detik ini, dialah pemimpin baru organisasi mereka.
Sambil memegang pisau, Ishak bertanya apakah Bill tahu apa yang harus dilakukan sekarang, dan tanpa ragu Bill langsung berlari untuk memenggal kepala Nels. Ishak tiba-tiba teringat nasihat yang pernah diberikan oleh Annette bahwa siapapun bisa saja terpaksa melakukan hal-hal yang paling tidak mereka inginkan. Meskipun hanya sekali seumur hidup, dia menyebutkan kejadian itu akan terus menghantui Ishak selamanya. Menyisakan dua pilihan sulit bagi dirinya. Pilihan pertama adalah membiarkan dirinya mati rasa karena rasa bersalah, atau berjuang keras untuk bertahan hidup demi orang-orang tersayang. Rupanya, Annette dulu terbebani rasa bersalah karena kehilangan temannya Clara. Itulah alasan dia menasihati Ishak. Tapi di kehidupan kali ini, Ishak bertekad memastikan Annette tidak akan pernah kehilangan temannya lagi. Setelah urusan Nels selesai dan Bill resmi menjadi bos baru, para pelayan diselamatkan dari gorong-gorong dan langsung dibawa pulang menggunakan kereta kuda menuju mansion. Begitu Annette mulai tenang, dia pergi ke ruangan Ishak untuk menceritakan bagaimana Clara dan Hilda awalnya berencana pergi ke selatan setelah mendengar janji manis tentang kehidupan di sana. Ishak tidak terkejut mendengarnya karena dugaan Bill memang benar. Dia lalu bertanya, apakah Annette ikut diculik saat mencari mereka berdua, dan Annette menjawab, kalau saat dia menemukan Hilda dan Clara di gorong-gorong, mereka sudah kehilangan akal sehat. Annette mengaku, jika dia bertahan beberapa hari lagi di sana, dia pasti sudah gila juga. Ishak memaklumi, karena gorong-gorong itu memang tempat mengerikan di mana manusia diperjualbelikan atau bahkan dimakan. Bahkan Ishak yang sudah kenyang pengalaman pun merasa ngeri melihat pemandangan itu. Jadi dia sangat paham betapa traumatisnya kejadian ini bagi gadis-gadis muda tersebut. Dia kemudian mengaku kalau dia sebenarnya punya kesempatan kabur karena jeruji besi selnya rusak. Tapi dia sangat takut jika penyelamatan terlambat datang. Dia mungkin akan berakhir membunuh Clara dengan tangannya sendiri. Ishak sangat memahami betapa buruknya kenangan tersebut bagi Annette. Dan dia berterima kasih karena gadis itu mau menceritakan semuanya dengan jujur. Annette lalu menyebutkan ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Dia mengungkapkan bahwa ketika para bandit memulangkan mereka ke mansion, dia dan Clara merasa sangat senang. Tapi sikap Hilda justru berbeda. Hilda terus bergumam kalau dia bakal mati jika kembali ke mansion. Annette merasa ucapan itu bukan sekadar ketakutan akan dihukum. Mendengar kecurigaan ini, Ishak berjanji kepada Annette kalau dia akan menyelidikinya secara langsung. Annette juga menambahkan kalau Rosa menduga alasan para bandit mendadak membebaskan mereka semua adalah karena pengaruh dari Ishak. Gadis itu tersipu malu, mengakui kalau dia sangat mempercayai dugaan Rosa karena hanya Ishak satu-satunya orang yang peduli pada nasib pelayan seperti mereka. Mata Ishak langsung berbinar mendengar pujian tulus itu, lalu berterima kasih sebelum menyarankan agar mereka melanjutkan obrolan nanti. Setelah Annette pamit keluar dari ruangan, Ishak langsung tersenyum lebar karena dia baru saja menemukan bakat terpendam yang luar biasa mengesankan. Hal ini membuatnya yakin kalau mengajari Annette sihir akan sangat sepadan. Di sisi lain, dua pelayan terlihat sedang bergosip tentang kembalinya rekan mereka dan heran kenapa Ishak mau menampung mereka lagi. Mereka heran kenapa Ishak mau repot-repot sejauh ini hanya demi pelayan muda, hingga mencurigai adanya hubungan gelap di antara mereka. Saat mereka sibuk berasumsi konyol, Bill berjalan melewati mereka menuju gudang penyimpanan. Ternyata, dia bermaksud menemui para agen rahasia yang sempat disusupkan Ners ke dalam mansion sebelum kematiannya. Karena sekarang Bill adalah bosnya, mereka harus melapor padanya. Ishak sebelumnya telah menasihati Bill bahwa meskipun mereka melenyapkan gerombolan kriminal di wilayah itu, kelompok baru pasti akan segera muncul. Alih-alih dihancurkan, jauh lebih baik jika kelompok itu dikendalikan penuh di bawah tangannya. Bill baru menyadari kalau Ishak sudah merencanakan semua ini sejak awal. Itulah alasan dia dipaksa menandatangani kontrak misterius tersebut. Bill panik setengah mati karena jika ada masalah besar terjadi, dialah orang pertama yang bakal tamat. Mencoba membiasakan diri dengan peran bos yang baru saja diserahkan padanya. Bill bertanya pada orang-orang itu, apakah hanya mereka mata-mata di mansion ini. Mereka membenarkan hal itu dan mengaku diperintahkan Ners untuk terus memata-matai isi mansion. Bill tersenyum licik, mengakui kalau Ners cukup cerdik karena menyusupkan agennya ke kediaman bangsawan. Tiba-tiba mereka memberitahu kalau Ners selalu menyiapkan upeti berkala. Membuat Bill penasaran upeti jenis apa itu. Mereka menjelaskan
kalau upeti tersebut biasa diserahkan kepada para ksatria pada waktu-waktu tertentu setiap tahunnya. Terungkap bahwa alasan geng mereka bisa aman selama ini adalah karena para ksatria selalu melindungi punggung mereka. Bill kebingungan mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Isaac terlihat sedang berlatih keras di dalam kamarnya. Dia melemparkan bola api ke arah targetnya, tapi di balik kobaran api tersebut sebenarnya tersembunyi kristal es mematikan yang menyusul untuk memberikan daya hancur paling mengerikan. Ternyata jumlah monoset milik Isaac bertambah dari 4 menjadi 5, tepat setelah dia menghabisi Ner. Isaac sadar dia cuma beruntung saat mengalahkan Ner yang sedang lengah, makanya sekarang dia harus giat melatih kemampuan rapal ganda berbagai sihir secara bersamaan. Dia ingat Jonas pernah memperingatkan bahwa musuh keluarga Gerta sangat terlatih memburu penyihir, jelas sekali. Keberuntungan seperti saat melawan Ner takkan terulang lagi. Jadi, jalan satu-satunya adalah tumbuh lebih kuat demi melindungi Gerta. Mendadak, Hans dan si pengasuh menerobos masuk kamarnya dan menyuruh Isaac bersiap dengan terburu-buru. Sambil tersenyum lebar, sang pengasuh mengabarkan kalau ayahnya sudah kembali. Berita ini langsung membuat Isaac merinding nyeri teringat kunjungan ayahnya saat dia diisolasi dulu. Padahal kondisi sang ayah saat itu sedang sangat kacau, namun dia tetap memaksa memotong rambut Isaac dengan rapi, bahkan menawarkan jalan pintas ke surga tanpa rasa sakit. Namun Isaac dengan tegas menolak untuk mati. Sang ayah akhirnya menghargai keinginan itu, lalu mencium dahinya sembari berbisik bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Sembari melangkah pergi meninggalkan ruangan, sang ayah berjanji akan menunggunya di surga dan meminta Isaac membuang semua penyesalannya sebelum menyusul ke alam baka. Kembali ke masa sekarang, Isaac hanya bisa terpaku kebingungan. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan sang ayah setelah sekian lama berpisah. Sang ayah berkata dia mendengar kabar bahwa Isaac mengobati anak-anak desa Angsa Hitam. Isaac pun menebak apakah Stiller yang membocorkannya. Namun dia langsung berkilah itu cuma keberuntungan. Dia beralasan kebetulan pernah membaca buku tentang kasus pneumonia langka yang gejalanya sangat mirip dengan penyakit yang diderita anak-anak desa tersebut. Tak disangka, ayahnya tidak bertanya lebih jauh dan hanya menanyakan kabarnya sekarang. Isaac menjawab keadaannya cukup baik, bahkan belakangan ini tidak memicu ledakan sihir lagi. Ayahnya langsung berasumsi kalau dokter kirimannya dari On bekerja dengan sangat baik. Isaac mengangguk setuju saja, meski tahu dokter itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Isaac kemudian mengalihkan obrolan dengan menanyakan kondisi benteng perbatasan Winterban. Sang ayah heran kenapa dia penasaran, dan Isaac menegaskan karena dirinya adalah seorang Gerta. Cepat atau lambat dia pasti harus pergi ke Winterban. Ayahnya menjawab kondisinya masih sama seperti biasa, hanya ada monster salju dan sejenisnya. Tapi coba perhatikan bagian ini. Sang ayah menyebutkan mereka sempat singgah di kota Bul untuk mencari pasokan. Padahal kota itu adalah pusat operasi bawah tanah yang mencurigakan. Sang ayah menceritakan ada insiden heboh di sana, di mana seorang prajurit infanteri nekat menyerang komandan kompinya sendiri. Mendengar hal itu, Isaac langsung berpendapat prajurit pembangkang tersebut harus segera dieksekusi. Namun ayahnya menjelaskan bahwa sang komandan kompi justru meminta diadakan pengadilan militer. Isaac mulai curiga kenapa sang korban repot-repot meminta pengadilan militer saat sedang berpikir keras. Ketukan pintu terdengar lalu dua ksatria melangkah masuk ke dalam ruangan. Kedua ksatria itu memberi salam hangat. Saat berbalik, Isaac menyadari pria berambut coklat memiliki perban di kepalanya. Ternyata si rambut merah bernama Fickle, sedangkan si rambut coklat adalah Randolph. Karena mereka ingin menemui ayahnya, Isaac pun diminta keluar. Begitu melangkah keluar pintu, dia tidak sengaja mendengar Fickle mendesak sang ayah agar pengadilan dipercepat demi bisa segera mengeksekusi si pelaku. Ayah Isaac heran melihat Fickle begitu tidak sabaran, tapi Fickle beralasan ini demi menegakkan disiplin. Ketika ayahnya meminta pendapat Randolph, sang ksatria hanya menjawab dirinya cuma mematuhi perintah Fickle. Fickle terkejut melihat sikap santai Randolph, padahal dialah korban malang yang baru saja kehilangan telinganya. Isaac hanya bisa menguping sampai di situ sebelum akhirnya melangkah pergi. Dari semua potongan informasi tadi, Isaac langsung menyimpulkan kalau Randolph adalah sang korban. Mendadak, Bill berlari panik mencari Isaac karena ada urusan yang sangat mendesak. Isaac dengan tenang menanyakan masalahnya. Bill menjelaskan
bahwa dia baru saja mendengar informasi penting dari salah satu anak buah mendiang Ner. Kabarnya, ada dua ksatria yang menerima suap untuk menutup mata atas bisnis ilegal mereka. Ekspresi Ishak seketika menegang mendengarnya, sementara Bill terus menceritakan kekacauan di pintu masuk wilayah bawah tanah. Sesosok jasad anak buah Ner ditemukan di sana, tapi anehnya, seluruh jari tangannya terpotong habis kecuali jari kelingking bagian kiri saja. Ishak bertanya mengapa hal itu penting bagi Bill. Dengan gemetar, Bill mengungkap fakta ngeri, bahwa semua jari buntung itu tiba-tiba muncul di atas kasur tidurnya. Bahkan, pelaku mengirim ancaman lewat anak buahnya. Jika Upeti tidak siap dalam 2 hari, maka jari jemari Bill yang akan mereka potong berikutnya. Bill menangis histeris meminta pertolongan Ishak karena bagaimanapun juga, Ishak yang dulu memaksanya untuk menjadi pemimpin baru di organisasi bawah tanah tersebut. Ishak bertanya apakah ada saksi mata saat pembunuhan terjadi. Bill mengiyakan. Namun semuanya berlangsung sekejap mata lewat tebasan pedang kilat tanpa ada yang sempat bersiap. Ciri utamanya adalah kepala sang pelaku dibalut perban. Disinilah teka-tekinya makin jelas bagi Ishak, yang langsung berjalan pergi meninggalkan Bill yang masih panik. Meski Bill masih ketakutan setengah mati, Ishak menjamin dia tidak akan mati. Ishak lalu teringat cerita ayahnya tentang pembersihan bandit di kota Bun sebagai bentuk peringatan keras. Terlebih lagi, seluruh deskripsi pelaku sangat cocok mengarah pada sosok Randolph. Ishak langsung murka menyadari orang-orang kepercayaan yang bertugas menjaga kerajaan ternyata cuma sampah tak berguna. Ishak segera bergerak. Dia menuju penjara bawah tanah untuk menemui langsung pria yang dituduh memotong telinga Randolph tersebut. Intinya, dia ingin membuktikan apakah para ksatria itu punya hubungan gelap dengan sindikat kriminal. Setibanya di sana, Ishak langsung bertanya, apakah tahanan itu mengenal organisasi pimpinan Ner? Pria berantai itu terdiam. Dia hanya menatap tajam mata Ishak, dan saat itulah Ishak sadar wajahnya terasa sangat familiar di ingatannya. Ishak mendesaknya tentang hubungan rahasia antara geng kriminal itu dengan Fiklo. Tahanan tersebut bangkit berdiri, lalu menegaskan bahwa dia hanya akan mengatakannya sekali, yaitu dia tidak tahu apa-apa. Dia menatap Ishak dengan sangat tajam, namun hal itu justru mempermudah Ishak membaca gelagatnya. Ishak tersenyum lebar, lalu memanggil nama aslinya, yaitu Charlson. Ishak mengaku telah mengingat segalanya, lalu bertanya apakah pria itu masih ingin terus berbohong setelah rahasia nama aslinya terbongkar, yaitu Kile. Mendengar nama Kile disebut, dia langsung terhenyak kaget. Dia menuntut penjelasan bagaimana Ishak bisa mengetahui nama rahasia tersebut. Sebenarnya, Ishak pertama kali mengetahui nama Kile dari catatan sejarah Perang Saudara yang mengerikan. Perang Saudara itu pecah dipicu oleh perebutan tahta kerajaan. Karena pangeran kedua kalah telak, dia berkhianat memihak kekaisaran dan melakukan pembantaian sadis saat upacara penobatan sedang berlangsung. Setelah kerajaan jatuh ke tangan kekaisaran, rakyat yang marah mulai bersatu membentuk aliansi pemberontak demi memicu perang saudara berkepanjangan. Pemimpin pasukan pemberontak itu tidak lain adalah Kile yang menyamar sebagai Charlson. Ishak mengetahuinya karena dia pernah membaca buku populer berjudul Kronik Para Penjahat, lengkap dengan ilustrasi wajah mereka. Bagian paling gilanya adalah ramalan buku itu bahwa si jenius Kile kelak akan bangkit menjadi master pedang ketujuh di seluruh benua. Pas Ishak lihat Kile langsung, dia langsung paham kenapa orang-orang heboh. Mana anak ini emang beneran gila dan di luar nalar. Seketika Ishak sadar kalau Kile pasti udah berjuang mati-matian selama ini. Dia bahkan gak sanggup bayangin bakal sekuat apa cowok ini kalau potensinya mekar sepenuhnya. Padahal di kehidupan sebelumnya saja, Kile berhasil lolos dari hukuman mati lalu berubah jadi pemimpin pemberontak legendaris. Kile terus teriak-teriak nanya dari mana Ishak tahu soal dia. Tapi Ishak cuma menyuruhnya santai saja, karena ini masih terlalu awal buat kaget. Ishak malah sengaja bilang kalau dia tahu Kile itu anaknya Kishan, yang bikin Kile makin merinding ketakutan. Kile panik lalu nanya siapa Ishak sebenarnya. Ishak malah mengomelinya, karena berani bertugas di Winterban, tapi gak mengenali putra sulung dari keluarga Gerta. Kile teriak frustrasi sambil menegaskan, kalau bukan itu yang dia tanyakan. Dia cuma pengen tahu satu hal saja gimana bisa Ishak tahu rahasia sedalam itu. Kile langsung curiga kalau Ishak datang buat membunuhnya. Tapi Ishak menyuruhnya santai saja karena dia kepedean banget. Lagian, buat apa dia peduli sama anak tentara bayaran dari negara tetangga. Ishak bahkan tahu
kalau Kyle adalah anak haram yang hilang lebih dari 10 tahun lalu. Kyle makin bingung setengah mati. Dia langsung bertanya, apa cowok di depannya ini beneran Ishak, anak dari Gerta? Ishak cuma menjawab, kalau Kyle bebas mau percaya atau gak. Tapi ada satu info penting, satu hal yang wajib Kyle jelaskan sekarang. Ishak nanya kenapa para komandan Kompi Winterband sampai nekat terlibat perdagangan budak. Kyle sadar dia gak punya pilihan selain menjawab, karena Ishak adalah putra sulung keluarga Gerta yang sangat berpengaruh. Ishak agak kaget melihat Kyle langsung kooperatif, padahal para komandan itu bisa saja mengambing hitamkan semua kasus budak Neas padanya. Kalau itu sampai terjadi, Kyle bakal jadi buronan kerajaan dan rencana balas dendamnya bakal hancur total sebelum sempat dimulai. Nah, disinilah serunya. Ishak langsung sadar kalau Kyle itu bukan orang yang gampang disetir begitu saja. Karena skenarionya begini, Ishak memutuskan buat turun tangan langsung memancing para penjahat itu keluar dari sarang mereka. Gak lama kemudian, Randolph dan Fikal dapat undangan dari orang yang mengaku pemimpin baru Neres. Mereka berdua datang memakai jubah tertutup lewat saluran air bawah tanah. Tapi heran, karena gak melihat ada budak satupun di sana. Hal ini bikin mereka makin emosi, karena Bill sempat menyuruh mereka datang kalau ada masalah. Mereka jadi curiga jangan-jangan bos baru ini sengaja mau memutus kerjasama secara sepihak. Begitu mereka sampai di ruang pertemuan, Bill rupanya sudah menunggu di sana. Dengan wajah pucat pasti ketakutan, dia menyambut kedatangan mereka, lalu membukakan pintu supaya mereka bisa masuk. Awalnya mereka berdua sangat waspada, tapi setelah sadar kalau si Bill gak membawa senjata, mereka mulai bisa santai. Mereka pun melangkah santai ke dalam ruangan gelap tempat sang pemimpin menunggu, sampai gak sadar kalau orang yang duduk di balik meja itu sebenarnya adalah Ishak. Fikal langsung menyindir Ishak dengan bilang kalau dia berani banget mengundang mereka padahal setoran upetinya belum juga dibayar. Ishak akhirnya mulai angkat bicara dan langsung mengajukan satu pertanyaan sederhana. Begitu mendengar suara itu, mereka berdua tersentak kaget karena sama sekali gak menyangka kalau pemimpinnya punya suara bocah. Cowok itu berdiri dari kursinya, lalu berjalan mendekat sambil bertanya kenapa mereka nekat melakukan semua itu. Begitu Randolph mengenali wajah Ishak, dia langsung berlutut dan menunduk ketakutan. Fikal yang kebingungan langsung diteriaki Randolph agar ikut bersujud. Saat Ishak melangkah keluar dari kegelapan, Fikal akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Senyuman dingin di wajah Ishak beneran bikin mereka berdua langsung membeku ketakutan. Karena Ishak sudah tahu semuanya, mereka gak punya pilihan selain menceritakan kejadian aslinya. Ternyata mereka nekat menerima suap dari sindikat karena pasukan mereka kelaparan, dan mereka butuh uang itu demi menyelamatkan anak buah mereka sendiri. Mereka sangat senang dengan bayaran pertama itu, karena akhirnya bisa mengganti pedang anak buah mereka yang sudah tumpul, sambil menyisihkan sedikit buat uang jajan. Pas mereka berdua lagi asik bagi-bagi duit haram itu, Kyle tiba-tiba masuk ke ruangan, dan langsung marah besar begitu tahu mereka menerima suap. Selesai mendengar cerita itu, Ishak menghela napas kecewa walau dia paham kalau mereka punya alasan kuat. Ishak mengaku kalau ayahnya memang sangat jujur, tapi sayangnya beliau kurang cerdik dan kaku dalam bertindak. Ayahnya adalah tameng pelindung wilayah utara, dan mereka sangat menghormati hal itu. Tapi di sisi lain, mereka gak tega melihat rekan-rekannya mati kelaparan. Jadi mereka terpaksa memeras komplotan bandit demi menutupi kekurangan logistik. Fikal langsung memotong pembicaraan dan membenarkan hal itu. Tapi Ishak langsung menyelam, waktunya vonis hukuman dimulai. Ishak membuat mereka shock berat, karena langsung menjatuhkan hukuman mati untuk keduanya. Fikal berteriak histeris, tapi Ishak menegaskan, kalau keputusan ayahnya pun pasti bakal sama saja. Tapi Fikal nggak terima begitu saja. Dia berdiri dengan penuh amarah, dan memaki Ishak karena tega menghukum mati mereka setelah mendengar semua alasan tadi. Dia menantang Ishak apa dia tahu rasanya berjuang di tengah badai salju, demi mengabdi pada kerajaan. Yang dijawab santai oleh Ishak kalau dia sama sekali gak tahu. Ishak lalu berdiri sambil menyindir kalau alasan mereka emang banyak banget. Tapi dia mau tahu kenapa mereka juga menculik warga sipil. Saat Fikal masih sibuk berdebat sengit dengan Ishak, Randolph cuma bisa terdiam sambil menundukkan kepalanya karena malu. Fikal berdalih kalau urusan culik-menculik itu murni ulah sindikat Neres saja. Ishak pun menyindir balik apa itu berarti. Ia merasa gak melewati batas seperti Neres. Fikal langsung emosi dan menggerutuk
kalau dia gak seharusnya berharap bocah manja seperti Ishak bisa paham situasi mereka. Fikel berteriak pada Randolph, nanya sampai kapan dia mau diam saja di sana. Dia menegaskan kalau mereka adalah pedang keluarga Gerta, dan demi melindungi Gerta, dia siap menebas apapun yang menghalangi jalan. Bahkan jika itu adalah putra dari majikan mereka sendiri. Randolph langsung berdiri saat menyadari situasi ini sudah kelewat batas. Lalu bertanya apa Fikel beneran berniat membunuh tuan muda mereka. Kalian bisa tebakkan kelanjutannya. Fikel menyuruh Randolph berpikir realistis, karena majikan mereka Tol masih punya Jonas sebagai penerus. Fikel yakin mending habisi saja Ishak sekarang biar semuanya beres. Bahkan dia langsung melepaskan aura pembunuh, siap menebas sang tuan muda. Ishak agak heran melihat orang ini beneran seserius itu, sampai nekat mengeluarkan auranya. Di sisi lain, Randolph panik setengah mati, karena dia gak pernah menginginkan situasi ini berubah jadi sekacau ini. Randolph sadar kalau apa yang mereka lakukan, sekarang sudah bukan lagi demi kebaikan Gerta. Setelah menarik napas dalam-dalam, Randolph akhirnya mencabut pedangnya, demi melindungi Ishak. Randolph mengingatkan Fikel tentang sumpah mereka dahulu, sebagai pelindung kerajaan. Intinya, Fikel menganggap dirinya sebagai tameng sedangkan Randolph adalah pedangnya. Randolph juga mengingatkan Fikel soal nasihat yang pernah dikatakan Kile kepada mereka dulu. Kile pernah bilang kalau pedang yang bisa menebas apapun tanpa patah adalah karya terbaik. Tapi begitu senjata sehebat itu mulai punya kehendak sendiri, dia akan berubah menjadi pedang iblis yang haus darah. Fikel kaget melihat Randolph beneran berani mengarahkan pedang ke arahnya. Randolph gak peduli dan langsung menyerang temannya itu. Pertarungan sengit pun pecah, dan Randolph berteriak kalau dia baru sadar ucapan Kile itu benar setelah telinganya sendiri tertebas. Fikel berteriak kesetanan sambil bertanya, apa Randolph sudah gila? Karena mereka berdua pasti bakal dieksekusi mati kalau sampai ketahuan bertarung seperti ini. Randolph menjawab kalau dia sudah gak peduli lagi karena ini adalah karma mereka. Sambil terus beradu pedang, Randolph mengingatkan Fikel kalau uang suap yang mereka ambil selama ini ternyata gak cuma dipakai buat kebutuhan wilayah saja. Akibat lengah sesaat, Fikel memberikan celah bagi Randolph untuk langsung menghabisinya. Begitu pertarungan usai dan Randolph keluar sebagai pemenang, dia langsung berdiri di hadapan Ishak pasrah menunggu vonis hukumannya. Di sudut ruangan, Bill sibuk memasukkan jasad Fikel ke dalam karung. Randolph lalu bercerita kalau saat Kile memergoki mereka dulu, mereka sempat berniat membungkamnya, tapi Randolph malah kalah telak, sampai kehilangan satu telinganya. Randolph bilang kalau Kile sebenarnya bisa saja membunuh mereka saat itu, tapi Kile cuma menyuruhnya untuk membuka telinga lebar-lebar pada kebenaran, menebas daun telinganya, lalu menyerahkan diri begitu saja ke penjara tanpa melawan. Ishak kemudian bertanya, apa Randolph sengaja menghentikan eksekusi mati Kile karena merasa bersalah? Yang hanya dijawab dengan helaan napas pasrah. Sambil gemetaran ketakutan, Randolph bertanya bagaimana nasib keluarganya nanti jika semua aib ini terbongkar. Ishak cuma membalas kalau Randolph pasti sudah tahu sendiri jawabannya, membuat komandan itu tertunduk lesu tanpa harapan. Bill yang merasa